Shalom, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya dalam program kita Sate Online, Sharing Santai Online. Masih dalam tema besar kita, Melody of Singleness. Setelah kita yang lalu bicara tentang mengampuni dia yang pernah menyakitimu, maka malam hari ini kita akan membicarakan tentang topik mengatasi perasaan inferiority. Adalah sesuatu yang jamak jika seorang single mengalami perasaan inferiority. Inferiority adalah perasaan rendah diri ketika dia melihat dirinya lalu membandingkan dirinya dengan kawan-kawan sebayanya, dan kemudian dilihat teman sebayanya sudah pada married, mereka sudah punya anak-anak dan keluarga, lalu kemudian dia merasa dirinya tidak sebaik, seberuntung orang lain tersebut. Kemudian dari mana datangnya rasa rendah diri ini? Ada banyak sekali sumbernya, setidaknya ada beberapa hal. Yang pertama itu sumbernya adalah poor self image, yaitu rasa miskin atau cara memandang diri yang miskin. Jika dia melihat diri dengan salah, ketika kemudian membandingkan dengan orang lain, muncul rasa inferior. Yang kedua, sumbernya bisa jadi dalam hal relasi mengalami kegagalan yang berulang. Pernah membangun hubungan dengan seseorang, lalu putus, kemudian membangun lagi yang baru, putus lagi. Kegagalan yang berkali-kali itu menyebabkan perasaan rendah diri. Nah, di dalam pengalaman hari-hari, perasaan rendah diri ini jika tidak diselesaikan kemudian bisa muncul dalam rupa-rupa berbagai macam tanda kelemahan fisik yang biasa disebut sebagai psikosomatik respon. Bagaimana tubuh merespon tekanan rasa inferior tadi dengan berbagai macam kelemahan fisik seperti seperti migrain, atau seperti bagi yang cewek itu mengalami haid berkepanjangan atau tidak haid berbulan-bulan dan lain sebagainya, karena begitu tertekan. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimana sebagai seorang percaya yang mengikut Tuhan dalam status sebagai seorang single, apakah kita mesti mengalami inferiority seperti itu? Nah, kita akan membicarakan dua hal yang akan kita pelajari untuk menolong kita bangkit lagi dari rasa inferiority itu. Yang pertama adalah kenali identitasmu di dalam Allah. Saya membaca sebuah bait lagu, dan di bait lagu itu ada bunyi yang seperti ini. You are nobody until somebody love you. Ini kalimat yang pesimistis, sebab dia mengajarkan sebuah filosofi yang salah. Kamu itu bukan siapa-siapa sampai seseorang mencintaimu. Akhirnya lagu itu mendorong kita untuk membangun filosofi bahwa saya tidak berharga kalau saya tidak dicintai oleh seseorang atau mencintai seseorang. Apakah Alkitab mengajarkan demikian? Apakah saya tidak berharga karena saya tidak punya teman hidup atau belum punya teman hidup sehingga saya tidak ada yang mencintai? Bukan, sebab Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Kamu telah ditebus bukan dengan barang yang panah, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, sebetulnya entah saudara dicintai oleh lawan jenis atau tidak, sebetulnya engkau dicintai oleh Tuhan. Sebab identitas diri manusia yang percaya kepada Kristus tidak terletak kepada apa yang kau miliki, apa yang bisa engkau capai, apa yang melekat pada dirimu, tapi terletak kepada anugerah Allah yang menerimamu dengan cuma-cuma di dalam Kristus Yesus melalui korban anaknya di kayu salib. Siapapun saudara, sekalipun saudara single dan tidak ada orang yang mencintaimu atau belum ada hingga saat ini sebagai lawan jenis untuk engkau jadikan teman hidup, engkau punya identitas sebagai anak Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Maka cara pertama untuk mengalahkan inferiority adalah
kenali identitasmu di dalam Tuhan, supaya kita bangkit lagi. Yang kedua, cara mengatasinya adalah ubah self concept, saudara. Ada cara pandang yang miskin, yang salah berkaitan dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Misalkan saudara pernah gagal sekali dalam membangun relasi di masa lalu dengan seseorang. Lalu saudara mengembangkan sebuah konsep di dalam pikiran saudara, bahwa saya itu adalah orang yang gagal, saya itu sudah punya nasib demikian dan tidak mungkin lagi ada orang yang suka sama saya ke depannya. Dan kemudian saudara berpikir, aku itu tidak berharga. Ini adalah self concept yang salah. Nah, saudara perlu mengembangkan konsep yang betul. Sebab Allah mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada kata yang penting di sana. Kita ini poiema, atau kita itu hasil karya seni Allah. Jadi kita itu sebetulnya ada atau tidak teman hidup kita, ada atau belum calon pasangan kita, hidup kita itu sangat berharga. Kita harus mengubah konsep diri kita yang seringkali salah. Sebab sekalipun kita belum punya teman hidup, Tuhan rupanya sudah menciptakan sebuah tujuan bagi saudara. Dan hidupilah tujuan itu. Yang paling penting adalah temukan tujuan-tujuan Allah dalam hidup saudara, lalu hidupi tujuan Allah itu, dan saudara akan bisa berkontribusi untuk kebaikan banyak orang. Sehingga harga dirimu akan naik dengan sendirinya. Bukan karena kamu bisa, tetapi karena Allah memang merencanakan untuk engkau melakukan sesuatu yang bernilai bagi orang lain. Kiranya kebenaran ini memerdekakan saudara dari perasaan inferior. Salam.